Adakah perintah jabatan tangan ni? Jabat tangan ni ada dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Ada Pak Tabrani sini. Beliau periwayat hadis ini, yaitu berjabat tanganlah kalian. Sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati. Di dalam Al-Quran, sebanyak apapun harta kita limpahkan, kita kasih, kita berikan pada orang lain, tidak ada jaminan bisa memaafkan kesalahan. Tetapi dalam hadis, berjabatan tangan bisa menghilangkan kesalahan sekaligus mengampuni segala dosa-dosa kita dan menghilangkan dendam yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita ingin sedikit sampaikan apa keutamaan-keutamaan dari berjabat tangan ini dan seperti apa jabatan tangan yang harus kita lakukan. Kita sampai dulu masalah keutamaan. Keutamaan itu pertama dalam hadis riwayat Abu Daud adalah dosa terampuni. Jadi orang bersalaman itu belum berpisah, mereka sudah Allah ampuni dosa keduanya. Ini penting salaman ini. Sudah diampuni dosanya. Yang kedua, dalam hadis dari Ibnu Adi dan Imam Malik dari Ibnu Umar, bahwa bersalaman atau berjabat tangan itu menghilangkan kebencian dalam diri kita. Bersih hati kita kalau kita sudah mampu bersalaman. Saya salaman dengan Pak Edi, insya Allah kalau betul salaman itu, habis kebencian yang ada dalam diri kita, hilang dendam kita. Yang ketiga, mengundang rahmat Allah. Jadi orang yang bersalaman itu dalam hadis riwayat Tabrani mengundang rahmat Allah. Rahmat Allah langsung turun kepada yang menyalami dan yang menyambut salam. Jadi penting sekali salam ini, bersalaman. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, melembutkan hati. Orang yang sedang bertengkar, tiba-tiba dia bersalaman, hatinya jadi tidak jadi, kerasnya jadi lembut. Bayangkan kalau belum mau salaman, kerasnya seperti batu. Begitu dia salaman, lembutnya seperti air. Subhanallah, selembut salju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salaman yang seperti apa itu? Salaman yang tangannya salaman, tapi hatinya mengikuti tangannya. Saya sudah bersiap salaman, siap memaafkan, siap meminta maaf dan siap memaafkan. Itulah yang salaman yang mendapatkan ampunan dari dosa, menghilangkan kebencian, melembutkan hati yang keras dan mengundang rahmat Allah. Jika salaman antara tangan dan hati matching, ada irisan, ada titik temunya. Jadi bagaimana salaman seperti ini? Tapi kalau salaman begini, apalagi langsung nekat. Saya sih salaman untuk menolong, tapi dalam hatinya saya tidak akan memaafkan kamu. Ini kan tidak akan bisa lembut hatinya. Tapi kalau salaman, hatinya juga ikut salaman itu, menyesuaikan tangan, itu yang akan mengundang tadinya dari terampuni dosa, menghilangkan kebencian, kemudian mengundang rahmat, juga melembutkan hati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dinamika pendapat tentang salam. Bersahabat tangan ini menarik ini. Salaman itu laki-laki dengan perempuan muhrim yang dipersoalan ketika. Kalau laki dengan laki-laki oke, tidak masalah ya. Kemudian laki-laki dengan perempuan yang muhrim yang haram dinikahi. Kemudian perempuan yang bukan muhrim yang boleh dinikahi. Kemudian apa status hukumnya ini? Yang hadir hari ini insya Allah kita mungkin coba untuk berbagi
berbagi berbagi wawasan. Laki-laki dengan perempuan muhrim, laki-laki dengan anaknya sendiri yang perempuan yang haram dinikahi ya. Kemudian dengan mamaknya dan seterusnya. Itu dianjurkan, bahkan bagus salaman. Sekali lagi, sepanjang tidak menimbulkan fitnah dalam dirinya, tidak mengundang syahwat dalam dirinya. Ya, sepanjang tidak mengundang syahwat dalam dirinya. Jadi, nak mungkin pula dengan ini kan, dengan yang haram dinikahi lalu ada syahwat, nak mungkin ya. Yang kedua ini sepakat ulama ya, tidak ada masalah, bahkan bagus, bahkan dianjurkan, disunahkan menjadi salaman, menjadi sunat muakkad ya, sunat muakkad salaman itu. Kemudian yang kedua, laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim. Bagaimana itu yang boleh dinikahi ini? Yang mengatakan boleh hanya ada 2 ulama. Itu pun masih koma. Ini perlu saya sampaikan hari ini. Perlu saya sampaikan hari ini. Memang menyampaikan yang hak ini walaupun agak gitu ya. Agak tak nyaman, tapi kita sampaikan. Pertama, fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, sekarang ahli fikih dari Mesir. Kemudian Ibnu Muplih dalam kitab beliau Al-Furu. Jadi 2 ini yang membolehkan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tapi dengan catatan 2 syarat. Syarat pertama yaitu dia yang belum itu adalah sudah tua orangnya. Yang perempuan itu sudah tua. Sudah tua yang tidak menimbulkan macam-macam lagi. Yang kedua, menghormati sebagai mungkin anak kepada guru yang perempuan ya. Guru yang perempuan. Menghormati keilmuannya. Ada ilat-ilat, ada syarat-syarat tertentu. Itu dibolehkan. Dan yang ketiga terakhir, tapi sangat berbahaya sekali. Kalau tidak ada syahwat. Sedikit pun tidak ada. Nah, ini seperti berdiri di tepi pantai gitu ya. Di tepi jurang. Bahaya sekali. Begitu ada syahwat, itu menjadi dosa. Bersalaman itu. Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya 2 saja yang memberikan toleransi. Itu pun bukan imam mazhab. Itu ulama mutakhirin, ulama sekarang ini, yaitu fatwa Dr. Yusuf Qaradawi. Dan juga Ibnu Muplih. Jadi 2 ini ulama besar dunia, ulama fikih. Karena tinjauannya adalah kemaslahatan saja. Tapi kalau ulama 4 mazhab sepakat tidak boleh. Haram hukumnya salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Ini persoalan betul sebenarnya ini. Kalau begitu bagaimana kita lebaran nanti ini? Ini persoalan ini. Gimana ini? Tapi itulah artinya ada sebagian dari ulama pengikut Imam Syafi'i bersalaman itu boleh, tapi keterpaksaan betul. Tapi harus dialas tangannya. Perempuan atau laki-laki harus beralas tangan. Jadi ini harus dialas salaman. Itu pun sudah terpaksa. Nah, selama ini gimana kita? Biasa-biasa saja kan. Maka dikejar cewek kita. Ayo salaman. Nah Bapak Ibu sekalian. Apa hukuman salaman ini? Rasulullah tidak pernah, kata Aisyah, bersalaman dengan perempuan. Bahkan kalau ia membaiat dengan suara, dengan ucapan saja. Tidak dengan tangan. Saya Islamkan kamu. Tapi tidak dengan tangan. Nah ini hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dari Maqil bin Yasar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi,
itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Ayo. Ancaman luar biasa ini. Mungkin hari ini kita coba untuk ibda kita masing-masing ya. Pertanyaan kita, kenapa salaman kok jadi biasa-biasa, menjadi uruf, menjadi kebiasaan, padahal itu dilarang oleh agama. Kenapa? Kebiasaan ternyata setelah dikaji, dicari, sebabnya itu adalah budaya Jawa. Karena apa namanya? Apa mematuhi, apa menghormati gitu. Bahkan bukan hanya salaman, kadang-kadang sampai mencium. Tangan tidak boleh, apalagi ini persoalannya. Subhanallah. Ini mungkin perlu kita ya. Saya cari, mungkin ada, saya cari beberapa sumber, mungkin ada yang membolehkan. Memang tak bisa, tidak boleh. Jadi kata kuncinya adalah, kalau ia dilihat haram, maka apalagi disentuh. Nah, itu persoalannya. Itu kata kuncinya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah, kata Aisyah, pertama, tangan Rasulullah tidaklah pernah menyentuh tangan wanita kecuali yang muhrim. Itu. Yang kedua, menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram menimbulkan kerusakan yang banyak. Pertama dak dikduk, apalagi yang dah lama anak ini kan, begitu tangan lain ceritanya. Itu sama dengan menusuk jarum. Kita lebih keras dari itu lagi. Itu apa ancaman Allah ya. Ketiga, diantaranya adalah syahwat atau nafsu atau keinginan negatif lainnya. Dan keempat, hilangnya rasa malu bagi wanita, apalagi pria. Wanita saja kalau sudah mau salaman, mau saja, maka yang lainnya juga akan mau. Itu persoalannya. 5, wanita yang bermudah-mudahan dalam menjulurkan tangannya kepada laki-laki bukan mahram, maka ia tidak segan melakukan yang lebih hina dari itu. Itu pernyataan dari Aisyah. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini persoalan kita. Persoalan kita saat ini yang perlu kita sosialisasikan ini. Berat masalah ini. Ini dah kebiasaan, apalagi kalau saya jadi guru ini. Ya Allah, kalau dah salam perpisahan itu, jangankan salam, sampai hidung mulutnya pun habis tangan kita. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Salam aja dah boleh, apalagi digitu-gitukan tangan kita ya. Nah, saya pikir ini pengantar saya. Boleh mungkin ada yang memberikan pendapat, menambahkan, mengurangi, mengganjilkan, menggenapkan. Tafadhal, saya bersedia. Dan untuk kita diskusikan demi dalam rangka meningkatkan dan menegakkan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.